Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Suryaningsih dengan NIM 211510102045 dari program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan ternak ruminansia, khususnya ternak sapi. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari saluran pencernaan yang dilengkapi dengan organ yang bertanggung jawab terhadap pengambilan, penerimaan, pencernaan, dan absorpsi zat makanan mulai dari mulut sampai ke anus. Sistem pencernaan juga bertanggung jawab terhadap pengeluaran zat makanan yang tidak dapat dicerna. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan, meliputi rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pencernaan. Pertama, yaitu rongga mulut. Dalam rongga mulut terdapat 3 alat pelengkap pencernaan, yakni gigi, lidah, dan saliva. Di dalam rongga mulut terdapat gigi molar yang berguna untuk memotong pakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah untuk ditelan. Saliva mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi di dalam rumen. Selanjutnya yaitu esofagus. Esofagus merupakan organ yang menghubungkan faring dengan lambung atau rumen. Bolus pakan yang dibentuk di dalam rongga mulut dapat berjalan melalui esofagus karena adanya gerakan anti-peristaltik dari esofagus. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung ternak ruminansia terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, dan sebagian besar terletak di sebelah kiri. Rumen, retikulum, dan omasum disebut juga perut depan atau forestomach, sedangkan abomasum dikenal sebagai lambung sejati. Pencernaan pada ruminansia terlihat pada gambar, yakni lambung ternak sapi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama rumen, lalu retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen merupakan bagian lambung paling besar dalam pencernaan hewan ruminansia. Mempunyai fungsi tempat penyimpanan bahan makanan untuk difermentasi, tempat digesti fermentasi, tempat absorpsi hasil akhir digesti fermentasi, dan tempat pengadukan atau mixing dari ingesta. Retikulum merupakan jalan antara rumen dan omasum. Bagian dalam retikulum terdapat lipatan-lipatan esofagus yang merupakan lipatan jaringan yang langsung dari esofagus menuju ke omasum. Salah satu fungsinya memudahkan pakan dicerna ke rumen maupun ke omasum. Yang dicerna ke rumen yaitu ingesta yang padat, sedangkan yang ke omasum adalah ingesta yang telah dicerna dan bersifat cair. Omasum. Pada bagian dalam omasum terdapat lipatan-lipatan daun atau lamine, yaitu merupakan lipatan longitudinal dari bagian dalam omasum yang terbentuk lembaran-lembaran buku, sehingga omasum sering disebut juga perut buku atau perut kitab. Salah satu fungsinya mengatur arus ingesta ke abomasum melalui abomasal orifice. Abomasum merupakan bagian lambung yang memanjang, terletak di dasar rongga perut. Abomasum disejajarkan dengan perut sejati karena di abomasum disekresikan cairan lambung oleh sel-sel abomasum. Salah satu fungsinya mengatur arus ingesta dari abomasum menuju ke duodenum yang dibantu oleh adanya tonjolan-tonjolan pada permukaan dalam dari abomasum yang disebut fold atau ridges. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus secara anatomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum yang berhubungan dengan abomasum, bagian tengah disebut jejunum, dan ileum yang berhubungan dengan usus besar atau intestinum crassum sama dengan kolon. Ke dalam usus halus terdapat 4 sekresi, yaitu cairan duodenum, empedu, cairan pankreas, dan cairan usus. Kelenjar-kelenjar duodenum menghasilkan sekresi yang bersifat alkali yang masuk duodenum melalui saluran di antara villi. Fungsi cairan ini adalah sebagai pelicin dan melindungi dinding duodenum dari pengaruh suasana asam yang masuk dari abomasum. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar pada hewan sapi memiliki 2 bagian dasar, yakni sekum atau kantong buntu dan kolon. Pada bagian sekum berbentuk seperti kantong yang mencabangkan diri dari usus besar dan terletak mengarah ke arah belakang. Sementara pada bagian kolon memiliki bentuk gulungan layaknya obat nyamuk dan terletak ke arah naik, datar, dan turun. Pada usus besar biasanya akan terjadi proses pencernaan terakhir, yakni berupa penyerapan air dan sedikit sisa nutrisi dari makanan yang telah dimamah sebelumnya. Di usus besar juga akan terjadi proses pembentukan feses yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Terakhir, rektum dan anus. Rektum adalah bagian lubang tempat pembuangan feses dari tubuh hewan sapi. Sebelum dibuang melalui anus, feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot
sphincter rectum akan mengatur pembukaan dan penutupan pada anus. Otot sphincter pada bagian rectum ini ada dua, yakni otot polos dan otot lurik. Sementara pada bagian anus yang sebagai lubang pembuangan kotoran dikendalikan oleh otot sphincter yang juga membantu melindungi pembukaan anus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.